Berpikir ke sana. Kita sekarang berpikir bagaimana kita menjadi makna khalifah secara syar'i, yaitu ikut serta dalam penyelenggaraan tauhid, ya. Dan setiap dakwah kita, dakwah Islam, semuanya adalah bermuara kepada tauhid. Semua ibadah pun bermuara kepada tauhid. Gitu ya, sehingga puasa kita, sholat kita, ya, kemudian thalabul ilmi kita, semuanya harus ikhlas, harus tauhid. Kalau nggak ada ikhlas, berarti semua ibadah kita sia-sia. Makanya semuanya adalah tauhid. Nah, salah satu jalan yang paling tepat, yang paling pas ya untuk kita menjalankan tugas kekhilafahan kita atau sebagai khalifah kita adalah dengan dakwah, menjadi aktivis dakwah, gitu, atau ikut serta dalam dakwah. Ya, walaupun kita misalkan teman-teman, mungkin sebagian dari teman-teman udah biasa ngajar misalkan, udah biasa ngajar ngaji mungkin di anak-anak kah, atau di bahkan mungkin kajian ibu-ibu dan sebagainya, atau untuk yang ikhwan pun demikian, sudah biasa ngajar anak-anak atau pengajian secara umum, ya, ini real dakwah gitu ya. Tapi ada sesuatu yang kadang kita menganggap bahwa itu bukan dakwah, padahal itu juga dakwah, sama dengan dakwah. Misalkan bergabung dalam kerelawanan LC untuk penyelenggaraan dakwah seperti Stadium General kah gitu ya. Kemudian mungkin misalkan ada meet up relawan LC, kemudian ada online KSI gitu kan, dan sebagainya. Ini termasuk juga dakwah, sama dengan dakwah ya, teman-teman harus pahami ini. Jangan sampai kita berpikir ketika teman-teman relawan berada di kerelawanan LC, kemudian ikut serta dalam kegiatan LC, ya, kemudian berpikir ini suatu yang biasa aja, nggak ada yang istimewa. Enggak, ini sangat istimewa, luar biasa gitu ya. Ini sama dengan kita sedang berdakwah. Sebab Rasulullah mengatakan, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Hadis Bukhari Muslim. Barang siapa yang membantu orang yang berjihad, membantu nih ya, maka dia termasuk berjihad, gitu, termasuk berjihad. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, yang kurang lebih kalau ada orang yang membantu orang yang sedang thalabul ilmi, menuntut ilmu, misalkan entah itu mondok, entah itu kuliah di mana, di luar negeri dan sebagainya, dia berikan support dananya, kemudian dibelikan bukunya, diberikan asrama dan sebagainya, maka dia termasuk mendapatkan pahala thalabul ilmi itu. Termasuk tadi, barang siapa yang membantu orang yang berjihad, maka dia berjihad, gitu ya. Teman-teman pun begitu, para relawan ketika membantu menyelenggarakan dakwah Stadium General yang paling prioritas di program kita, maka dia telah berdakwah, gitu. Jadi yang dakwah itu bukan berarti misalkan Kak Anas doang yang ceramah di depan, atau Kak Ugun, atau ustadz yang lainnya. Bukan hanya, bahkan boleh jadi teman-teman relawan itu pahalanya lebih besar daripada yang ceramah di depan. Sebab kenapa? Kalau ceramah, kalau orangnya udah biasa kan tinggal duduk, materinya sudah ada, tinggal membacakan gitu kan, tinggal menyampaikan. Sementara untuk teman-teman siapin dari mulai perizinannya gitu ya, kadang-kadang ditolak, kadang-kadang dicuekin, kadang-kadang nunggu ACC-nya lama. Ini kan suatu hal yang tidak mengenakan gitu. Nah, disinilah boleh jadi mulai dari itu, kemudian publikasinya mengantarkan surat kemana-mana, kemudian publikasi online. Setiap kali terpikir kalau buka HP pengennya publikasi untuk Stadium General gitu ya, kemudian japriin teman-temannya untuk hadir, untuk mensukseskan dan sebagainya, ya, kirim surat kemana-mana, ke sekolah-sekolah kah, ke masjid-masjid kah, sampai terselenggara pada waktu pelaksanaan Stadium General pun teman-teman dari pagi, mungkin dari malamnya nggak bisa tidur, besoknya pagi-pagi harus ke masjid untuk persiapan. Sampai selesai, boleh jadi teman-teman semua relawan yang paling banyak pahalanya daripada orang yang ceramah. Boleh jadi begitu, nggak ada yang tahu gitu ya. Dan Allah pasti akan berikan balasan untuk teman-teman. Jadi teman-teman relawan itu ya, ketika mempersiapkan semua itu, berarti dia telah berdakwah. Dan ini salah satu tadi tugas kita manusia sebagai khalifah.
ya, berarti kita alhamdulillah telah melaksanakan tugas. Tapi bukan berarti berhenti di sini. Sampai kita mati, kita harus menunaikan tugas itu semaksimal kemampuan kita. Ya, ingat, semaksimal kemampuan kita dalam arti kita nggak dituntut lebih daripada apa yang kita mampu, tapi kita dituntut untuk maksimal. Ya, bukan berarti kemudian ya kan semaksimal kemampuan, terus kita kemudian santai-santai, leha-leha gitu kan. Padahal kita punya waktu, kita bilang nggak punya waktu. Ya, kita sehat, kita bilang lagi kurang enak badan gitu kan. Nah, ini berarti kita telah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan harus diingat teman-teman bahwa selain dakwah ini adalah kewajiban, tadi tugas manusia dan memang wajib hukumnya. Ingat bahwa untuk saat ini hukum dakwah itu wajib, fardu ain atas setiap individu kita. Ya, walaupun asalnya dakwah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu kalau sudah ada orang yang berdakwah dan mencukupi, itu cukup. Kita nggak dakwah nggak apa-apa gitu. Cuman realitanya cukup nggak dakwah itu? Ya, ternyata menurut para ulama, ya, dari dulu sudah diprediksi, bahkan Ibnu Katsir juga sudah memberikan penjelasan ataupun tafsir surat Al-Imran ayat 100 keempat, ketika Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, ya. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang berdakwah, ya, mencegah yang mungkar, menyuruh yang ma'ruf dan sebagainya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang berdakwah itu orang-orang yang beruntung, ya. Ibnu Katsir mengatakan, wal takum minkum ummatan muntasibatan lil qiyam bi amrillah fi da'wati ilal khair wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa in kana dzalika wajiban 'ala kulli fardin minal ummati bihasabihi. Jadi yang demikian itu wajib atas setiap individu muslim, individu umat sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Nah, kan kita punya kesanggupan masing-masing, seperti teman-teman ya sanggup untuk menjadi relawan dakwah gitu kan. Maka kita wajib sebatas kesanggupan kita. Wajib hukumnya berdakwah. Ya. Pun demikian Syekh bin Baz mengatakan ketika jumlah para dai, nah tadi asalnya kan hukum dakwah itu fardu kifayah. Kifayah itu mencukupi, kalau sudah tercukupi sudah, seperti pengurusan jenazah itu fardunya apa? Kifayah kan? Kalau sudah ada orang yang menangani berarti sudah, yang lain tidak terkena kewajibannya. Tapi kalau nggak ada nih, ada jenazah muslim, muslimah kemudian terbengkalai, nggak ada yang ngurusin, semuanya kena dosa tuh orang yang ada di situ. Nah, tapi kalau udah ada misalkan entah itu 5 orang, 6 orang sampai 10 orang katakan atau cukup, maka itu yang lain nggak kena dosa. Tapi kalau nggak ada terbengkalai itu semuanya kena dosa. Ini kifayah. Nah, pun demikian dakwah asalnya itu fardu kifayah. Ya, cuman pertanyaannya, sudahkah mencukupi gitu dakwah itu? Ternyata enggak. Buktinya apa? Jadi antara orang yang berdakwah dengan kerusakan dan kebodohan tentang agama itu enggak sebanding. Ya, teman-teman bisa lihatlah gitu ya. Jumlah dai di Indonesia berapa sih? Jumlah penduduk Indonesia berapa? Hampir 300 juta gitu kan. Dai-nya berapa? Bisa dihitung jari. Cukup nggak? Nggak cukup. Buktinya apa? Intisarul jahli. Banyaknya menyebar kebodohan. Bukan kebodohan tentang baca tulis, tapi kebodohan tentang agama. Banyak orang yang titelnya profesor tapi jahil agama. Banyak sekali. Ya, titelnya sudah tinggi tapi jahil. Kemudian hidupnya berkecukupan tapi jahil. Orang kaya tapi jahil. Banyak. Dan banyaknya kerusakan, kasratul fasad. Kerusakan, ya. Teman-teman bisa lihatlah kerusakan. Di media sosial kerusakan luar biasa. Ya, berapa banyak orang-orang yang mungkin kalau kita lihat dia muslimah. Ya, dia muslim, tapi rusak gitu kan. Rusak. Rusaknya apa? Misalkan yang muslimah naudzubillah min dzalik, ya, bukan hanya
tidak menutup aurat tapi benar-benar pamer aurat gitu kan, itu luar biasa ya. Bahkan secara nggak langsung ataupun langsung dia memang menjual dirinya. Jadi kerusakan kalau kita mau melihat dengan kacamata iman, dengan kacamata dengan basiroh gitu ya, dengan hati, bagaimana kerusakan. Kalau kita nggak pernah aktif di dakwah, nggak pernah aktif ngaji, mungkin kita akan biasa melihat kerusakan, biasa melihat orang yang pacaran biasa ya, bukan hanya pacaran, peluk-pelukan, cium-ciuman biasa, melihat orang yang nggak pakai jilbab biasa. Tapi kalau kita sebagai aktivis mungkin kita akan merasa ya bahwa itu adalah suatu kemungkaran, suatu kerusakan, dan itu terjadi sampai yang paling besar ya, hanya mau buka warung kecil pun harus datang ke dukun, hanya mau ngelamar kerja harus pakai dukun. Itu kan kesyirikan, itu dosa paling besar. Belum lagi meninggalkan sholat, banyak sekali orang meninggalkan sholat. Nah itu ketika kerusakan menyebar, kebodohan menyebar, jumlah da'i itu sedikit, da'i ataupun da'iyah itu sedikit, maka takunu dakwah fardu ain. Dakwah itu menjadi wajib fardu ain, wajib ain atas setiap kita ya, sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Dan teman-teman, alhamdulillah ya, kita punya wadah dan kita punya kesanggupan. Kita punya LC yang masya Allah, alhamdulillah ya, beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi kita sudah sukses dengan stadium general gitu ya. Kemudian insya Allah kita akan mulai lagi. Kita punya wadah. Sayang sekali kalau Allah berikan kesempatan kenal dengan wadah LC ini, kemudian kita melepaskan. Padahal ini wadah kita, ladang kita untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya, dan untuk menunaikan tugas kita sebagai khalifah, sebagai tugas kita, kewajiban dakwah ya. Kita takut sekali, berarti kalau kita meninggalkan dakwah, meninggalkan kewajiban, maka berarti kita kena dosa. Nah ini bahaya sekali ya untuk kita ya. Mungkin orang kalau nggak pernah ini nggak akan ngerti memang dakwah wajib gitu ya. Lah malah yang ada malah nggak usah ngurusin orang dia masing-masing, mereka mau berzina, mereka mau minum khamr, mereka mau mencuri, itu silahkan. Ada orang begitu kan? Ya, padahal itu tugas kita gitu. Ketika terjadi kerusakan itu tugas kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau nggak mampu jangan lisannya. Nggak mampu dengan tangannya, jangan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau nggak mampu juga dengan hatinya, dan ini selemah-lemah iman. Ya, kita mau dikatakan sebagai orang yang paling lemah. Walaupun kita nggak bisa bicara langsung, nggak bisa dengan tangan langsung, minimal kita harus aktif dalam dakwah. Minimal kita harus jadi aktivis, walaupun kita masih banyak dosa, nggak apa-apa, sebab dakwah itu tidak mengharuskan seseorang terbebas dari dosa, dan nggak akan mungkin. Ya, menurut kata para ulama, saya lupa namanya. Kalau dakwah menunggu orang sempurna, nggak akan bisa yang berdakwah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu manusia rombeng, tapi kita punya tugas untuk dakwah, gitu ya. Sebatas kemampuan yang kita miliki, dan tentunya dengan cara yang hikmah. Walaupun kita semangat dakwah, tapi jangan kemudian semua orang disalahkan di jalanan lagi ini. Lihat situasi dan kondisi. Makanya tepat sekali dengan cara Stadium General, kita mengundang anak-anak untuk teman-teman untuk hadir Stadium General, kemudian kita sampaikan materi, karena mereka sudah siap untuk menyimak materi ya, materi dakwah itu, sehingga apa yang kita sampaikan insya Allah lebih mengena daripada kita di jalanan teriak-teriak, oh ini haram, oh ini dosa, oh ini ini nanti dilemparin sama orang gitu kan. Nah ini teman-teman, di dalam dakwah insya Allah sedikit lagi kita punya banyak sekali keutamaan, supaya teman-teman tahu, dan nanti harus sabar untuk ini anak rasa penting sekali untuk disampaikan kepada khususnya relawan. Tarbiyah-tarbiyah yang seperti ini, keharokian ataupun pergerakan dakwah ya, harus tahu, sebab ini bekal kita. Jadi minimal kalau kita faham tentang suatu amal, kita akan semangat ya, seperti orang faham tentang keutamaan sholat tertentu ya, sunahnya, hukum-hukumnya dan keutamaannya, dia akan semangat. Seperti orang paham tentang keutamaan dakwah ya, keutamaan menjadi relawan dakwah ataupun menyebarkan bantuan sosial, dia akan semangat. Tapi kalau orang yang nggak paham, dia mungkin nggak akan semangat gitu ya. Hadir saja di sini dia mengatakan, wah capek, buang-buang waktu, mendingan
jalan-jalan, wah mendingan rebahan di rumah, wah mendingan begini begitu kan. Tapi kalau orang paham, dia akan mengorbankan waktunya. Nah, sehingga kita pun harus paham bahwa dakwah itu punya keutamaan yang sangat banyak sekali. Kita akan sebutkan sedikit saja. Yang pertama, ketika kita menjadi aktivis dakwah atau ikut berdakwah, maka kita akan mendapatkan predikat orang ataupun umat yang terbaik. Ya, teman-teman bisa lihat dalam surat Al-Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah, dan seterusnya. Jadi ketika satu umat atau orang beramal ma'ruf nahi mungkar, maka ini dikatakan kalian adalah umat yang terbaik, ya. Umat yang terbaik. Seperti dikatakan dalam ayat yang lain, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ya. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah? Wa aminu shalihat wa qala innani minal muslimin. Dan mereka mengerjakan amal yang saleh, ya, dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, orang-orang muslim. Wa man ahsanu qaulan. Kita perhatikan. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya mimman da'a ilallah, daripada orang-orang yang berdakwah, menyuruh manusia kepada Allah. Tidak ada, ya, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Karena kata man di sini ini dikatakan mengandung makna nafi, peniadaan. Jadi pertanyaan waman, dan siapakah orang, ya, yang lebih baik perkataannya? Maksudnya, dan siapakah ini nggak ada gitu. Orang ini lebih baik, paling baik perkataannya, ya. Bahkan menurut Syekh As-Sa'di rahimahullah, jadi artinya itu tidak ada seorang pun yang lebih baik perkataannya, ucapannya, jalan hidupnya, dan kondisinya yang lebih baik daripada siapa? Mimman da'a ilallah, daripada orang-orang yang menyeru manusia kepada Allah, berdakwah. Jadi kondisi kita, keadaan kita itu yang paling baik, ya, yang paling baik kita. Semua ucapan, tingkah laku. Jadi kalau sekarang misalkan ada orang sedang berdakwah, misalkan saya berdakwah menyampaikan materi keislaman kepada teman-teman, kemudian yang lain, itu perkataan yang paling baik gitu, dibandingkan miliaran, triliunan orang sedunia yang sedang berkata-kata. Kata-kata mendakwahkan manusia, berdakwah, ya, kepada jalan Allah, itu yang paling baik, ya, termasuk kondisinya, keadaannya. Jadi teman-teman kalau kondisi dalam kondisi sedang berdakwah atau dalam suatu koordinasi dakwah atau kemudian penyelenggaraan dakwah, itu kondisi yang terbaik. Makanya setiap saat kita harus memikirkan bagaimana dakwah itu sukses. Ya, misalkan sebelum pelaksanaan stadium general, ya kita terus bagaimana peserta hadir banyak gitu kan. Jangan sampai gimana nanti pelaksanaan, yang penting saya datang. Jangan begitu. Ingat, semakin kuat, semakin keras kita berusaha, semakin banyak yang hadir dan pahala kita semakin banyak. Allah tahu masing-masing bagaimana kerja keras kita. Jadi teman-teman yang hadir di sini, silakan berlomba-lomba di sini, dan Allah tidak mungkin mengecewakan hamba-hambanya. Jadi semakin antum semua kerja keras, publikasi, baik dengan HP-nya maupun langsung, maka pahala buat antum semua, antuna semua lebih besar dibanding orang yang tadi, oke lah, pokoknya saya mau datang nanti, udah. Itu dapat pahala ketika dia datang, ketika dia ikut serta. Tapi dia tidak dapat ketika dia publikasi dari awalnya. Ya, teman-teman bayangkan. Yang kedua, kita sekalian, ya, kita akan mendapatkan, jadi keutamaan dakwah itu kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Ya, tadi sudah menjadi orang yang terbaik predikatnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita boleh berbangga itu, mungkin kita jalan di jalanan itu, wah, gua ini orang terbaik loh gitu, umat terbaik gua ini. Kenapa? Karena kita berdakwah. Ya, kuntum khairu umat. Walaupun ayat ini turun kepada para sahabat, yang dimaksud adalah para sahabat.
yang terbaik adalah para sahabat. Tapi ketika kita mengikuti jejak langkah mereka, yaitu beramar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk umat yang terbaik. Kan gitu harapannya ya. Waman ahsanu qawlan. Kalau ini umum, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang berdakwah, termasuk kondisinya, keadaannya, pekerjaannya, perbuatannya, ya. Maka ini umum, bukan hanya para sahabat. Tidak ada yang lebih baik daripada mereka yang berdakwah ini. Ya, kemudian yang kedua, mendapatkan limpahan pahala dari dakwah. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak orang lain menuju sebuah petunjuk, memberikan petunjuk kepada orang lain. Dakwah itu kan memberikan petunjuk, ya, hidayah. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan, mengajarkan kebaikan dan seterusnya. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Dan tadi, ketika kita menyelenggarakan suatu dakwah, berarti kita telah berdakwah, walaupun kita enggak secara langsung berceramah. Karena menjahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang membantu orang yang berjihad, maka dia telah berjihad. Barang siapa yang membantu orang berdakwah, dia telah berdakwah. Walaupun dia di rumah, tapi dia support dakwah dengan donasinya. Katakanlah stadium general dia infak katakanlah 5 juta untuk satu stadium general, maka dia telah berdakwah. Dia mendapatkan semua pahala itu. Ya. Nah, barang siapa yang mengajak orang lain menuju sebuah petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Kalau misalkan hadir 300 orang stadium general, kita semua dapat pahala sebanyak itu, coba. Beda. Tapi beda kalau ketika kita hanya datang di stadium general untuk ikut jadi peserta. Pahalanya besar, tapi kita nggak ikut dapat pahala sebanyak 300 orang tadi. Tapi kalau kita ikut serta maksimal, ya, mujahadah bersungguh-sungguh, maka pahala semua itu dapat untuk kita. Allah pasti akan berikan, asal kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang lainnya, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ini hadis-hadis banyak seperti ini harus dihafal sama teman-teman relawan semuanya, ikhwan dan akhwat. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Itulah pahala dakwah, itu akan terus luar biasa, ya. Ya, walaupun hanya dengan online, ya, apalagi langsung, itu kita akan mendapatkan pahala dari mereka yang mengerjakan ataupun mengikutinya. Kemudian, Dek, itu siapa coba tanya? Oh, bukan? Oke. Yang selanjutnya, fawallah la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayakuna laka humrun na'am. Ya, pernah dengar hadis ini, ya, ikhwan dan akhwat? Demi Allah, sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada satu orang melaluimu adalah lebih baik daripada kamu memiliki unta merah. Jadi ini filosofi gitu, ya. Unta merah saat itu adalah kendaraan yang paling bagus. Ya, kalau sekarang ada kendaraan yang paling bagus, itulah unta merah saat itu. Dan Allah katakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demi Allah sampai bersumpah, fawallah, wallahi, gitu kan. Sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui perantaraan kita, itu lebih baik daripada kita memiliki unta merah. Bukan sama, lebih baik. Kalau kita punya kendaraan yang paling mahal, kita memberikan hidayah kepada satu orang, itu lebih bagus daripada kita memiliki kendaraan yang paling mahal itu. Ini luar biasa, ya. Luar biasa. Gimana kalau 2 orang, kita punya lebih besar daripada kendaraan yang mewah itu. Terus berkali-kali lipat, ya, ketika kita semakin banyak orang mendapatkan hidayah dari usaha-usaha kita dalam dakwah. Yang terakhir, dalam dakwah ini, ketika kita ikut serta dalam dakwah, ya, ataupun sebagai relawan LC, maka kita terbebas dari dosa dan ancaman ataupun hukuman yang dahsyat dari Allah. Ingat, diamnya kita tidak berdakwah bukan berarti kita aman dari dosa dan ancaman, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus ingat bahwa tadi hukum dakwah itu kan sudah menjadi fardu ain. Kalau kita diam, tidak ikut serta, berarti kita berdosa.
Ya, berdosa berarti otomatis ya ini ada ancamannya gitu. Misalkan walaupun dosa itu macam-macam ya, level-level, ada ancamannya, ada konsekuensinya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun kita akan melihat balasannya. Keburukan sekecil apapun, dosa sekecil apapun kita akan melihat balasannya juga, ancamannya, ya, konsekuensinya. Apalagi ini kewajiban ketika ditinggalkan, maka dosanya bukan kecil, bukan keburukan yang kecil, tapi besar. Gitu ya. Nah, sehingga ketika kita ikut serta dalam relawan LC untuk berdakwah, maka kita akan terbebas daripada ancaman dosa dan bahaya, ancaman yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat supaya teman-teman bisa meresapi ya, walaupun mungkin sekarang kita masuk sedikit demi sedikit ya, nggak langsung bisa meresap semuanya ke dalam hati kita, tapi perlu disampaikan supaya teman-teman juga suatu saat kalau mendengar kembali ayat ini bisa lebih meresapi makna ataupun kandungan daripada ayat ini. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24. Teman-teman bisa buka lagi. Surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kita lihat, katakanlah, katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak, ini disebutkan semuanya nih. Jadi yang masih anak kena, yang muda bapak kena, yang pengusaha kena, dan sebagainya. Jika bapak-bapak kalian, anak-anak, ini orang tua juga kena, yang punya anak, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, ya, istri-istri pasangan, berarti termasuk suami-suami. Kemudian kaum keluargamu, kaum keluarga kalian, keluarga besar kita, ya, keluarga kecil kita. Kemudian harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ini ancaman dari Allah, ya, dan adalah Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Seolah-olah orang yang mendahulukan tadi, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga, kekayaan, kemudian perniagaan yang dikhawatirkan kerugiannya, itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad fisabilillah, daripada berdakwah. Ya, berarti kan kalau berdakwah kan berarti kita mencintai Allah. Dan ketika kita meninggalkan dakwah karena itu semua, Allah ancam, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ini diancam. Ya. Dan Allah katakan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik, seolah-olah semua yang dia khawatirkan itu, yang dia dahulukan daripada Allah, itu adalah mereka ketika seperti itu adalah orang fasik. Nah itu teman-teman, jadi ketika kita meninggalkan dakwah ini ada ancamannya. Seperti dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan takutlah dirimu pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Jadi teman-teman, ini nyambung ya, sedikit bersabar, bahwa ketika terjadi kerusakan di suatu masyarakat, boleh jadi Allah atau bahkan Allah mengancam akan menimpakan azab untuk masyarakat itu. Kemudian yang kena itu bukan hanya orang-orang yang zalim. Kalau terjadi perzinaan merebak di suatu daerah, kemudian perjudian, kemudian kemaksiatan lainnya, sampai dengan kesyirikan misalkan, kemudian Allah turunkan bencana, entah itu gempa bumi, entah itu tsunami, entah itu gunung meletus atau erupsi dan sebagainya. Itu ternyata yang kena bukan hanya orang-orang yang zalim, termasuk teman-teman yang soleh pun boleh jadi kena adab itu, kena imbasnya. Akhirnya hilanglah keluarganya, meninggallah keluarga yang orang-orang dicintainya, rumahnya rusak dan sebagainya. Itu kena.
Dan Allah katakan, takutlah pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Sehingga kita perlu memperbaiki masyarakat kita, supaya Allah tidak menurunkan azab kepada kita, sehingga khawatir semua kita terkena. Walaupun kita orang-orang soleh, teman-teman orang-orang soleh, ini sangat berpotensi untuk terkena azabnya juga. Kan begitu ya? Nah, ini diantara yang bisa disampaikan. Sebenarnya masih banyak sekali yang nggak bisa disampaikan di kesempatan kali ini, ya, karena waktunya juga terbatas. Ini, dan mohon maaf saya sengaja cepat sampaikan supaya, dan teman-teman kan masih muda ya, insya Allah nangkapnya juga bisa lah gitu ya. Berbeda kalau dihadapi